Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Haryono, guru MI Assalam, Kancilan, Jepara, Jawa Tengah, dan juga menjadi mahasiswa dari Palangkaraya, ikut mengikuti PPG Prajabatan dari Kemenak Jilid 1 2025, dan juga akan melaksanakan UKIN dari pembelajaran fikih dilaksanakan hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 dengan judul halal dan haram. Mudah-mudahan bisa berhasil dan juga sukses. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kak. Duduk yang rapi. Berdoa mulai. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, biasanya mari kita yaitu bersolawat dulu. Karena apa? Manusia di dunia ini tanpa pertolongan Rasul, kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yuk dimulai. Sholatullah Nabi Muhammad. Mau bertanya, apakah tadi sudah sarapan semua? Ini anak-anak harus membiasakan sarapan lebih dahulu. Karena apa? Badan yang sehat adalah anak-anak itu harus makan duluan. Kalau anak-anak mau sarapan dulu, nanti badannya jadi sehat. Kalau badannya sehat, pikirannya adalah jernih, kuat,
dan anak-anak bisa bersemangat. Dan itu sebelum pembelajaran Pak Guru mulai, saya absen lebih dahulu. Absen. Pak Husna, Mas Farel, Mas David, Mas Rosa, Mas Pano, Mas Fadlan, Mas Dava, Mas Aska, Mas Askar, Mbak Bunga, Mbak Aura. Ya, berarti masuk semua. Ini nanti pembelajarannya adalah mempelajari halal dan haram. Kenapa kita mempelajari halal dan haram? Karena apa? Hal apapun yang dilarang oleh Allah, terus nanti kita tidak mengikuti aturan dari Allah, berarti haram hukumnya. Nah, terus yang halal ini nanti kalau dimakan bisa menyehatkan badan, dan juga ini perintah dari Allah. Nah, maka dari itu nanti anak-anak bisa mengelompok-kelompokkan. Nah, ini nanti ada hal yang haram dan ada barang yang halal. Nah, misalnya seperti makanan yang haram itu kalau dimakan akan kita adalah dosa. Terus di badan kita akan menjadikan penyakit. Itu hal yang haram. Jernih. Nah, maka dari itu ini nanti anak-anak bisa mengelompokkan barang yang haram dan yang halal. Nah, itu. Ini nanti saya kasih hal yang haram. Terus hal yang haram itu makanan contohnya. Jambu itu kalau milik sendiri berarti halal. Tapi kalau anak-anak mengambil di tempat orang tanpa sepengetahuan orangnya, yaitu hukumnya haram, dosa. Itu. Terus lagi ada makanan dagingnya daging babi haram, daging anjing haram. Terus kata, nah ini anak-anak jangan sampai kalau bapaknya di rumah itu sering mencari kata nyuluh, nah, itu nanti anak-anak kalau sudah tahu bahwa kata itu haram, nanti orang tuanya dikasih tahu. Berarti kalau anak-anak itu sudah mempunyai ilmu, tapi terus disampaikan pada orang, terus orang itu melaksanakan, berarti anak-anak itu menjadi anak yang benar-benar bermanfaat. Karena apa? Ilmu yang disampaikan kepada orang lain bisa bermanfaat. Berarti anak soleh. Nah, ini nanti anak-anak kalau bapaknya atau tetangganya atau temannya ini nanti kok sering makan makanan yang haram, ini dikasih tahu. Yang dulu kalau belum tahu ya enggak apa-apa, enggak tahu. Kalau sudah tahu berarti anak-anak harus mengasih tahu kepada orang yang sering mencari kata. Juga di situ terus sering ada menjawab itu juga haram. Kalau anak-anak mungkin di belakang rumahnya di sungai-sungai ada menjawab, terus itu ditembak
Terus minuman yang haram, jalan minuman yang kan? Tonton dulu video supaya nanti tahu, terus anak-anak harus menyimak semuanya. Mana yang boleh dimakan? Iya nih, banyak banget pilihan makanan sekarang. Tapi aku jadi pikir, mana yang sebenarnya halal dan mana yang haram? Bisa tolong jelasin nggak? Wah, pertanyaan yang bagus nih. Makanan halal dan haram itu sangat penting buat kita sebagai umat muslim loh. Karena yang kita makan itu mempengaruhi kehidupan kita, baik secara spiritual maupun fisik. Jadi ini nih, makanan halal itu yang memang diperbolehkan dalam agama ya. Tapi gimana caranya kita tahu kalau makanan itu halal? Betul Putra, makanan halal adalah makanan yang sesuai dengan aturan Islam. Di sisi lain, makanan haram itu yang jelas dilarang dalam Islam. Misalnya daging babi, darah, atau makanan yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai syariat. Berarti cara kita makan itu juga penting ya. Bukan cuma jenis makanannya, tapi cara penyembelihannya juga harus diperhatikan. Nah, tepat sekali Budi. Misalnya daging sapi yang disembelih dengan cara yang benar, atau ayam yang disembelih sesuai syariat Islam itu halal. Kalau enggak, ya bisa jadi haram. Oh gitu. Berarti yang jelas haram itu daging babi ya? Iya Pun, daging babi itu haram karena sudah ada dalilnya dalam Al-Quran. Selain itu, ada juga makanan yang haram kalau disembelih dengan cara yang tidak sesuai. Misalnya, kalau dagingnya disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, itu bisa jadi haram loh. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah pada ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih atas nama selain Allah. Itu jelas menunjukkan bahwa babi dan bangkai termasuk makanan yang haram loh. Terus contoh makanan halal yang bisa kita makan apa aja itu nih? Contoh makanan halal banyak Budi, seperti daging sapi, ayam, ikan, sayur, buah, dan biji-bijian, selama cara penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam. Makanan yang diproses secara halal juga bisa dikonsumsi asalkan tidak ada bahan haram yang ditambahkan. Hal ini juga telah dijelaskan dalam firman-Nya yang terdapat di Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 3. Yang artinya, pada hari ini telah kuhalalkan bagimu yang baik-baik. Ayat ini menunjukkan bahwa banyak makanan yang Allah halalkan, tapi kita harus pastikan bahwa makanan tersebut tidak mengandung bahan yang dilarang. Ternyata makanan halal itu banyak ya, dan memang ada aturan jelas dalam Al-Quran tentang apa yang boleh dan tidak boleh kita makan. Jadi kalau kita makan makanan yang jelas halal, insya Allah hidup
babi itu haram. Terus tadi juga di video ayam yang penyembelihannya tidak memakai bismillah, tidak mentaati aturan syariat juga haram. Nah, dari itu anak-anak, ini sekarang jelaskan apa makanan yang halal. Acung. Ya, Acung, Pak Japit ya. Nah, ayam kalau disembelih dengan syariat Islam dengan membaca bismillah adalah halal, ya. Nah, ya. Tuh. Sekarang minuman apa yang haram? Ayo, Mas Padran. Apa? Haram. Ya, haram. Yang memasukkan adalah minuman haram. Terus minuman haram atau makanan haram itu akan mengakibatkan apa? Jom. Kalau sering makan makanan yang haram itu akan mengakibatkan apa? Yang pertama akan mendapat dosa. Yang kedua adalah tidak akan berkah, terus akan menimbulkan penyakit. Tuh, nah sekarang ini menjadi 4 kelompok yang tiga-tiga dikasih 1. Nah, ada yang 4, ada yang 5. Nah, yang situ nanti ditambah 1. Nah, ini nanti 1 baris berarti ini kelompoknya. Terus nanti kelompok 1 ada yang ke depan mengambil ini amplop isinya apa, terus nanti ditempelkan di kertas ini hal yang haram, yang halal. Yuk, siapa yang situ 1? Dibagi kelompok. Bagi kelompok. Ikut sana ya. Apa ya? Yang 4. Biasanya masih berdekat masih. Jadi 4 aja, jadi 4. Ikut ya. Ayo, ketua kelompok mengambil 1. Ditulis nama kelompok, namanya siapa-siapa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mas siapa? Kelompok 4. Ditulis kelompok satunya di atas. Setelah ditulis kelompoknya, terus namanya kelompok ditulis.
Oke, dus matu